Penyaluran dana segar sebesar 200 triliun rupiah ke 5 bank nasional oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam arahan Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi perhatian publik. Kebijakan ini diproyeksikan mendorong perputaran modal dan memperkuat pertumbuhan usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi desa di berbagai wilayah tanah air. Tak tanggung-tanggung, pemerintah menyalurkan dana hingga 200 triliun rupiah ke 5 bank milik negara atau Himbara. Penempatan dana dilakukan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang baru saja dilantik. Dana ini tidak sekedar menopang sektor keuangan, tetapi diproyeksikan memperkuat industri manufaktur dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari jumlah ini, Bank Syariah Indonesia mendapatkan porsi khusus sebesar 10 triliun rupiah. Alokasinya dinilai penting karena BSI menjadi satu-satunya bank yang memiliki akses penuh ke Aceh. Dengan demikian, penyaluran dana pemerintah di provinsi ini dapat berlangsung optimal. Size banknya dan kenapa BSI ikut, karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh supaya dananya bisa juga dimanfaatkan di Aceh sana. Pak, nanti itu ditaruhnya itu di pemerintah itu dalam bentuk deposito atau apa sih Pak? Apa namanya? Deposit on call. Artinya bukan time deposit tapi semacam dekat-dekat. Ya pokoknya cukup seperti giro, cukup liquid. Mekanisme yang dipilih pemerintah adalah skema deposit on call. Artinya dana dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa terikat tenor. Model ini bukan hanya fleksibel, tetapi juga menjaga keamanan perbankan sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengelola likuiditas secara lebih leluasa. Kebijakan ini mendapatkan sambutan positif dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Ia menilai penempatan dana besar di perbankan akan memaksa sistem keuangan bekerja lebih cepat dalam mendistribusikan pembiayaan. Tidak hanya untuk usaha besar, tetapi juga untuk UMKM dan koperasi desa yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Maman mencontohkan Bank Rakyat Indonesia yang selama ini dikenal fokus melayani UMKM. Dengan tambahan perputaran dana dari pemerintah, pembiayaan ke sektor kecil dan menengah diyakini akan berjalan lebih masif. Kami dari sisi Kementerian UMKM menyambut secara gembira dan senang sekali karena pastikan konsekuensinya pada saat uang itu digelontorkan ke Bank Himbara kita dengan amat sangat dia akan dipaksa oleh situasi untuk segera mendistribusikan uangnya dan terjadi pergerakan. Nah, salah satunya selain tadi usaha besar juga dia akan mendapatkan sirkulasi dari uang 200 triliun tersebut, salah satunya juga UMKM dan yang sudah dibicarakan koperasi desa. Tapi kalau UMKM tentunya akan berjalan dengan sendirinya. Contoh BRI kan memang secara core usahanya kan BRI memang di UMKM core-nya. Jadi dengan ada gelontoran anggaran dana kurang lebih 55 triliun untuk Bank BRI akan segera memutar uang ini dan sekali lagi akses pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah tentunya akan terselamatkan. Usai memberikan keterangan, Menteri UMKM segera bertolak ke rapat bersama Kemenko Perekonomian. Agenda utama membahas rancangan penyaluran dana, sekaligus meminta bank-bank Himbara menyiapkan green design. Desain ini diperlukan untuk menentukan sektor-sektor UMKM prioritas yang akan menerima alokasi pembiayaan. Meski demikian, seluruh proses penyaluran tetap wajib mengacu pada prinsip tata kelola yang baik. Pemerintah menekankan skema pembiayaan harus sesuai konteks kebutuhan lapangan agar benar-benar mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Dengan langkah besar ini, pemerintah berharap 200 triliun rupiah yang digelontorkan dapat menjadi bahan bakar baru bagi ekonomi nasional, terutama untuk mempercepat perputaran modal di sektor real, sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil hingga ke pelosok desa. Langkah Presiden Prabowo melalui Menteri Keuangan menyalurkan dana segar ke perbankan nasional menjadi strategi penting menjaga daya tahan ekonomi. Dengan fokus pada UMKM dan koperasi desa, pemerintah menargetkan pertumbuhan yang lebih merata sekaligus memperkuat fondasi perekonomian Indonesia di masa mendatang. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian pada konsistensi kebijakan di sektor keuangan nasional. Menyikapi isu perubahan mandat Bank Indonesia yang tertuang dalam draft terbaru revisi RUU P2SK, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan perlunya berhati-hati dalam setiap langkah regulasi.
Langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor keuangan terus menjadi sorotan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akhirnya buka suara terkait wacana perubahan mandat Bank Indonesia yang disebut-sebut ada dalam draft revisi RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dalam penjelasannya, Purbaya menyatakan hingga saat ini dirinya belum menerima secara resmi draft ini. Ia menilai rencana perubahan yang muncul masih terlalu dini. Menurutnya, Undang-Undang P2SK yang berlaku saat ini baru berjalan 2 tahun dan mulai diimplementasikan sekitar pertengahan 2023. Dengan usia yang relatif singkat, ia berpandangan lebih tepat bila aturan yang ada diberikan kesempatan untuk dijalankan sepenuhnya terlebih dahulu. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui secara nyata kelebihan dan kekurangan pelaksanaannya. Dari situ, evaluasi yang lebih objektif dapat dilakukan jika suatu saat memang dibutuhkan penyempurnaan regulasi. Dengan tadi akan dirubah tapi belum masuk ke meja saya sama sekali. Tapi mungkin ada usulan dari Kementerian Keuangan, Pak, untuk PPSK, Pak. Kenapa mesti dirubah? Berarti sejauh ini udah oke, Pak? Saya nggak tahu, kalau saya berikan undang-undang P2SK pribadi boleh ya? Pribadi aja, Pak. Jadi itu kan baru dirubah tahun 2023, kenapa dirubah lagi dalam waktu singkat? Berarti yang kemarin salah bikin apa gimana? Biar aja itu berfungsi penuh, kemudian kita lihat di mana cacatnya, baru kita perbaiki. Ini kan baru 2 tahun, mungkin pelaksanaan juga pertengahan tahun 2023 baru mulai. Jadi untuk saya sih terlalu dini untuk merubah undang-undang P2SK. Tapi kalau emang ada nanti masukan, kita lihat bisa perlu dirubah apa enggak. Meski begitu, Purbaya tidak menutup diri terhadap masukan publik maupun lembaga terkait. Ia menekankan setiap usulan akan dipelajari dengan cermat sebelum diambil keputusan akhir. Sikap pemerintah disebutnya tetap terbuka, namun tetap mengutamakan kehati-hatian agar kebijakan tidak berubah terlalu cepat dan justru menimbulkan ketidakpastian di sektor keuangan. Sikap hati-hati Menteri Keuangan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya stabilitas dalam transisi pemerintahan dan arah pembangunan ekonomi nasional. Dengan pendekatan yang terukur, pemerintah berupaya memastikan setiap kebijakan sektor keuangan benar-benar mendukung iklim investasi, melindungi perbankan dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Presiden Prabowo Subianto dorong peningkatan layanan publik hingga ke daerah strategis. Laporan Yosa Jeda tetap di Jendela Istana.